Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Pasya Dinda Putri dengan NIM 1707624070 dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hari ini aku bakal membahas materi yaitu pencatatan persediaan perpetual menggunakan metode FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata tertimbang atau average. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Nah, kita lanjut aja ya ke pembahasannya. Di sini aku udah nyiapin soal. Nah, bisa dilihat ya di sini ada persediaan awal PT Citra serta data pembelian dan penjualannya. Di sini ada tanggal, transaksi, jumlah unit, serta harga per unit dan totalnya. Nah, di sini ada instruksi nih. Yang pertama ada catat data persediaan, pembelian, dan beban pokok penjualan dalam catatan perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang kedua ada hitunglah jumlah HPP, dan yang ketiga hitunglah laba kotor. Nah, yang pertama kali bakal kita kerjain adalah pencatatan persediaan perpetual metode FIFO dulu. FIFO yaitu first in first out. Nah, tabel yang bakalan kita butuhin yang pertama ada tabel dengan kolom tanggal, kolom pembelian, kolom harga pokok penjualan, dan kolom persediaan. Di sini ada jumlah biaya per unit serta total biayanya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Di sini pada tanggal 3 April terjadi persediaan awal sejumlah 25 unit dengan harga per unitnya 1.200.000, maka totalnya 30 juta. Nah, kita masukin di kolom persediaan. Kita tulis ya. Nah, udah nih. Lalu, pada tanggal 8 terjadi pembelian sejumlah 75 unit dengan harga per unitnya 1.240.000. Totalnya jadi 93 juta. Maka dari itu kita masukin ke kolom pembelian. BTW ini tulis dulu ya, tanggal 3 April. Nah, lalu pada tanggal 8-nya kita tulis lagi terdapat pembelian sejumlah 75 unit. Harga per unitnya 1.240.000. Totalnya 93 juta. Oke, karena kita membeli, maka dari itu pembelian masuk ke dalam kolom persediaan, di mana kita tulis dulu kolom persediaannya 25 juta, 1.230 juta. Lalu karena ada pembelian, maka dari persediaan bertambahnya 75 unit. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut ke tanggal 11. Tanggal 11 masih April ya. Tanggal 11 terjadi penjualan 40 unit. Maka kita taruh di kolom harga pokok penjualan. Nah, 40 unit itu diambil dari 25 dulu, 25 kita tulis karena first in first out. Jadi yang diambil dari persediaan awal dulu, baru yang 75-nya kita ambil sisanya. 25 dikurang 40 itu 15, berarti kita kurang 15. Kita 15-nya ambil dari 75 ini. Kita tulis 15. 25 1.200.000. Totalnya 30 juta. Lalu ini harga per unitnya yang 75 ini 240. Nah, kita cari nih 15 dikali 1.240. Maka hasilnya 18.600. Nah, karena 75 ini udah diambil 15, berarti tersisa 60. Nah, kita tulis lagi biaya per unitnya 1.240.000. Maka total biayanya kita hitung 60 dikali 1.240.000 sama dengan
74.400.000. Oke, udah nih. Karena udah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 30 terjadi lagi penjualan sebesar 30 unit. Kita ambil dari 60 ya, karena tersisa dia doang. Jadi kita tulis 30 di sini dengan 1.240.000. Totalnya menjadi 37 kalau nggak salah. Kita hitung aja dulu ya. 30 dikali 1.240. 37.200. Nah, karena udah diambil 30 nih dari 60 ini, maka persediaannya tersisa 30 juga. Kita tulis aja. Nah, selesai buat transaksi tanggal 30. Kita lanjut ke transaksi 8 Mei. Nah, pada tanggal 8 Mei terjadi pembelian sebesar 60 unit. Maka kita taruh di kolom pembelian. 60 berapa? 1.260. Maka jadi 75.600. Seperti pada sebelum-sebelumnya, kalau ada pembelian pasti masuk juga ke persediaan. Kita tulis yang persediaan akhirnya dulu 30 unit. Karena adanya pembelian, jadi kita masukin lagi. B ya. Nah, jadi transaksi pada tanggal 8 Mei ini udah selesai. Lalu tanggal 10 terjadi penjualan sebesar 50 unit. Nah, kita ambil 30 dari sini dulu nih. 30. Karena 50 unit, maka masih kurang 20 kan? Kita ambil dari sini. 20. Ini kita taruh aja. Lalu ini 1.260.000. Kita hitung. Rp25.200.000. Nah, karena 60-nya udah diambil 20, maka tersisa 40. Kita tulis 40. Maka total biayanya lah 50.400.000. Nah, transaksi tanggal 10 udah selesai, maka kita lanjut ke transaksi tanggal 19. Tanggal 19 terjadi penjualan lagi nih, sebesar 20 unit. Kita tulis 20 unit. Kita ambil dari sini ya. 1.260.000. 25.200.000. Karena 40 dikurang 20, maka persediaannya sisa 20 juga. Nah, udah nih, kita lanjut ke transaksi tanggal 28. Jadi pembelian sebesar 80 unit. Kita masuk ke kolom pembelian. 80, 1.260, 100.800.000. Oke, kita masukin lagi ke persediaannya. Kita turunin dulu yang awal. Kita masukin yang dari pembelian. Oke, kita lanjut aja ke transaksi tanggal 5 Juni. Adanya penjualan sebesar 40 unit. Nya kita ambil dulu dari 20. Makanya 20 nya habis ya. Kita ambil lagi kita dari 80 nya ini 20.
Nah, 80 dikurang 20 hasilnya 60 ya. 60, 1, 2, 60. Maka jadi 75.600. Oke, selesai, nggak ada transaksi lagi. Maka dari itu kita total ini jumlah yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga, dan yang ini. Kita hitung 75. Kita tulis total aja ya, total 75 ditambah 60 ditambah 80, hasilnya 215. Lalu kita hitung juga ini, hasilnya 269 juta 400. Kita hitung lagi juga yang ini, 25 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 20 lagi tambah 20 tambah 20, hasilnya jadi 180. Kita hitung lagi yang ini, 30 tambah 18.600 ditambah 37.200 lagi 25.200, maka totalnya 223.800. Nah, kalau ini kita turunin aja nih, karena persediaan terakhirnya 60, ya udah kita turunin. Nah, totalnya jadi 75.600.000. Ini yang paling penting ya. Oke, selesai. Maka selanjutnya kita bakalan mencari HPP dan laba kotornya. Teman-teman, tadi kan aku udah ajarin kan step by step gimana caranya nulis catatan pembelian, harga pokok penjualan, dan juga persediaan untuk metode FIFO. Nah, aku bakalan selanjutnya akan ngajarin kalian tentang bagaimana cara kita menemukan HPP dan juga laba kotornya. Aku tulis dulu ya. Jadi, cara untuk menghitung harga pokok penjualan, kita butuh data di mana ada persediaan awal. Nah, tadi kan udah dilihat tuh persediaan awalnya kalau nggak salah 30 juta. Dari sini juga ya, 30 juta. Kita tulis FIFO dulu, persediaan awal, berapa tadi? 30 juta. Benar sekali. Kita tulis benar. Nah, lalu kita bakal ditambah atau dijumlahkan dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih udah ada nih datanya. Nih, 370 juta. Ini dari mana sih? Ini biasanya kalau nggak dari soal ya kita hitung sendiri. Yaitu kan di sini kan ada nih transaksi-transaksi dari persediaan, pembelian, penjualan. Nah, kita cari yang penjualannya aja. Misalnya penjualan ada di tanggal 11, ada tanggal 30, ada tanggal 10, 19, dan 5. Kita lihat nih, tanggal 11 80, tanggal 30 60, tanggal 10 100 juta. Nah, ini semuanya ditambah. Maka dari itu hasilnya 370 juta. Kita tulis pembelian bersih, sorry. Kalau pembelian bersih itu yang ini ya. Penjualan bersih itu ntar buat laba kotor. Nah, pembelian bersih 269.400.000. Nah, itu sama juga sama yang tadi udah aku jelasin. Carinya ambilnya dari sini, dari totalnya dijumlahin dari setiap pembelian. Kita tulis pembelian bersih. Pembelian bersih. Oke, tulis di sini 269.400.000. Nah, kalau kalian notice, mungkin di bagian pembelian, kolom pembelian selalu hasilnya pasti 269.400.000. Mau itu dengan metode FIFO, LIFO, atau average, pasti hasilnya tetap ini. Jadi kalian bisa ngambil dari situ juga ya, dari tabel itu. Itu juga benar. Udah nih, udah kita tulis. Maka kita tinggal tambahkan. Kita hitung dulu sebentar. Hasilnya kita tulis di sini 299.400.000. Udah. Nah, lalu
Data apa sih yang kita perlukan? Habis itu kita perlu namanya data persediaan akhir. BTW, maaf, sorry, ini disebut sebagai barang tersedia untuk dijual. Nah, ini ya, ini. Tinggal kita kurang dengan persediaan akhir. Tadi kan kita udah yang Vivo ya. Yang Vivo tuh persediaan akhirnya 75.600.000. Kita tulis aja. Kurang. Kita tinggal kurangin. Hasilnya 223.800.000. Nah, inilah yang jadi HPP dari metode Vivo. Ini ya. Laba kotor. Nah, cara mencari laba kotor apa yang harus kita tahu datanya? Yang pertama adalah penjualan bersih. Tadi kan di awal udah aku jelasin ya, penjualan bersih tuh. Nah, ini 370 juta. Kita masukin aja penjualan bersih. $370 juta. Selesai. Lalu kita butuh HPP, dikurangin oleh HPP. HPP-nya mana? Ini udah ketemu. Maka kita tulis aja HPP 800. Ini kita kurangkan. Hasilnya jadi, nah, ini laba kotornya. Selesai sudah untuk metode Vivo. Nah, kita lanjut ke metode LIFO. Nah, tadi kita udah ngerjain yang Vivo, maka selanjutnya kita bakal ngerjain yang LIFO. LIFO itu last in first out, sediaan terakhir yang dipakai pertama kali. Kita langsung aja ya. Di sini kayak awal tadi pas Vivo, kita masukin dulu lagi persediaannya pada tanggal 3 April. Sama ya, kalau yang ini 3 April 25 di kolom persediaan. Nah, lalu ada pembelian pada tanggal 8. Kita pakai soal yang sama ya. Kita tulis tanggal 8. Pembelian 75, maka kita taruh di kolom pembelian 75 unit, seharga 1.240.000. Nah, totalnya 93 juta. Nah, kita taruh juga ya di kolom persediaan. Pada tanggal 11 terjadi penjualan 40 unit. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 11. Oh iya, maaf, sorry. Ini harusnya kita tulis dulu yang persediaan atas ya, 25 unit. Kita tulis dulu 25. Baru yang 75-nya. Nah, kita lanjut lagi ke tanggal 11 April terjadi penjualan 40 unit. Kita, karena ini last in first out, nah jadi kita pakai dulu yang paling bawah 40. Kita ambil 40 dari 75. 40. Nah, kita kaliin dulu ya. 40 dikali 1.240. 49.600. Maka yang tersisa dari persediaan, kita tulis dulu yang persediaan atas 25 unit. Lalu yang persediaan bawah, tapi karena udah dijualin 40, jadi 75 dikurang 40 tersisa 35. Kita tulis 35 unit. Sorry, ternyata
200. Nah, kita hitung 35 dikali 1.240.000. 43.400. Nah, buat transaksi tanggal 11 sudah selesai. Maka kita lanjut ke transaksi tanggal 30. Terjadi penjualan lagi sebesar 30 unit. Kita ambil dulu dari unit paling bawah, karena last in first out, ya begitu. Maka ini kita tulis 30, mungkin agak ke bawahan, sorry, 30. Nah, kita tulis 1.240.000. Kita hitung 30 kali 1.240. 37.200. Lagi-lagi kita tulis dulu persediaan yang atas, masih yang ada sisanya masih 25 unit. Selanjutnya baru, karena yang persediaan 35 ini udah diambil 30, maka tersisa 5 unit aja. 6.200. Nah, kayak gini ya. Lanjut ke transaksi tanggal 8 Mei. 8 Mei terjadi pembelian. Kita tulis dulu 8 Mei. Mei 8. Terjadi pembelian 60 unit. Kita tulis seperti biasa di kolom pembelian 60. 7.260. Udah unit ya. Totalnya jadi 75.600. Kita taruh juga di kolom persediaan, tapi kita tulis juga nih yang kolom persediaan yang atasnya juga 25 sama 5 unit. 25 dulu, baru 5, baru yang 60. Udah ya. Maka dari itu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 10 Mei. Terjadi penjualan. Kita tulis dulu 10 Mei. 10 Mei. Jadi penjualan 50 unit. 50 unit kita ambil dari last in first out. Jadi yang terakhir kita ambil 50 unit. Kita tulis 50. 1.260. Kita kaliin dulu. Ini 63 juta. Udah ya. Maka dari itu kita tulis dulu nih persediaan akhirnya. 25, 5 sama 60 dikurang 50. 10. Kita tulis dulu. Nah, 10 unitnya kita kaliin ke 1.260.000. Hasilnya 12.600. Oke, buat transaksi tanggal 10 udah selesai. Kita lanjut ke transaksi tanggal 9. Terjadi penjualan lagi 20 unit. Kita tulis di kolom HPP 20 unit. Berarti 10 dulu, ambil 5, terus ambil dari atasnya lagi 5. 20 kan? 10 tambah 5 tambah 5, 20. Oke, 1.260.000. Baru 1.240.000. 1.200.000. Mantap. Oke, kita kaliin nih satu-satu. Ini jadi 12.600. Jadi 6.200.000. Jadi 6 juta. Nah, tadi kan udah dipakai nih 10, udah dipakai habis. 5 udah dijual juga, udah dipakai habis. Sisa 25. Tadi 25 juga diambil 5. Jadi sisa 20. Maka persediaan dia sisa 20 doang nih. Kita tulis 1.200.000. 24 juta. Oke, transaksi tanggal 19 sudah selesai. Maka dari itu kita lanjut ke transaksi tanggal 28. Kelihatan nggak? 28. Terjadi pembelian 80 unit. Kita tulis dulu 28. 80. 1.260.000. 100 juta 80.
800. Oke, karena terjadi pembelian, of course kita harus tulis di persediaan. Kita tulis dulu yang atas 24 juta. Lalu kita masukin yang 80 hasil pembelian 1.260.000. Hasilnya jadi 100.800.000. Oke. Dan nah, kita lanjut ke transaksi tanggal 5 Juni yang terakhir nih. Kita tulis Juni 5, tanggal 5. Jadi penjualan 40 unit. Kita taruh of course di kolom HPP. 40. Kita karena ini LIFO jadi plus in first out. Jadi kita ambil di sini. Tulis 1.260.000. Hasilnya kita kali ini dulu ya. 40 dikali 1.260, 5.040.000. Oke, karena 80 nya ini dikurang ini, kita tulis yang atas dulu. Oke, karena 80 dikurang 40 juga kita tulis. Oke. Dan ini udah selesai nih, maka kita jumlahin lagi kayak awal. Kita tulis aja nih, total 215 maksudnya. Lanjut, kita tulis 169.400. Sama ya, yang sama Vivo tadi, ini juga 215, ini juga 269.400. Lalu yang ini kita hitung juga, dia 180, benar ya? Kayak yang Vivo tadi, sama. Nah, tapi kalau udah kesininya beda lagi setiap metode tuh. Kita jumlahin dulu yang ini ya. Hasilnya 225 juta. Kita tulis 40 sama 20 kita jumlahin aja. Jadi 60. Terus ini juga kita jumlahin. Lalu sebentar. 74.400. Oke, makanya paling penting ini dan ininya aja. Sama ya, juga 60 sama kayak tadi Vivo. Nah, ini LIFO. Maka kita lanjut ke penghitungan HPP dan laba kotornya. Di sini udah aku tulis sama kayak yang tadi Vivo, caranya juga kita masukin aja ya. Maaf, ini belum diganti jadi LIFO. Oke, sudah. Kita tulis persediaan awalnya masih sama, 30 juta. Kita tulis 30 juta. Pembelian bersih kita ambil juga ya sama kayak ini, 269.400.000. Oke, tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 299.400.000. Lanjut persediaan akhirnya. Dari LIFO sendiri itu tadi yang ada di tabel di bagian persediaan itu berjumlah 74.400. Oke, kita tinggal kurangkan. Hasilnya menjadi 225 juta. Sudah, HPP sudah ketemu. Ini dia HPP-nya. Oke. Lanjut ke laba kotor. Aku lupa tulis. Laba kotor didapatkan dari penjualan bersih dikurangi oleh HPP. Karena penjualan bersihnya udah ketahuan ya. Ini seperti yang udah aku jelasin juga di Vivo. Sejumlah 370 juta. Kita tulis aja 370 juta. Dikurangi oleh HPP. HPP udah ketemu nih. Ini dikurangin 225 juta. Maka hasilnya menjadi, kita hitung ya, hasilnya menjadi 145 juta. Selesai. Kan ya, kalau metode LIFO ini lebih besar HPP-nya daripada dengan metode Vivo. Kan kalau tadi kita lihat sendiri metode Vivo itu HPP-nya 223.800.000, sedangkan kalau metode LIFO HPP-nya 225 juta. Kita lanjut ke metode average. Ya, oke, selanjutnya kita bakalan bahas yang biaya rata-rata tertimbang atau average. Nah, di sini kita pakai soal yang sama lagi. Of course, kita pasti tulis persediaan awalnya dulu, yaitu sejumlah 25 unit. Kita tulis dulu April 3. Kita tulis di kolom apa? Persediaan. Betul. Kita tulis 25 ya. Seperti biasa. Oke, seperti ini.
Lanjut, pada tanggal 8 terjadi pembelian. Kita tulis dulu di kolom pembelian. Benar. Tanggal 8 kita tulis pembelian 75. 1.240.000, 93 juta. Nah, karena tadi kita udah bahas yang FIFO, LIFO, sekarang average itu kayak dijumlahin dulu. Maka dari itu kita jumlahin nih 75 dan 25 itu hasilnya berapa. Maka dari itu hasilnya 100. Nah, gimana cara nentuin ini sama ininya? Kan udah kecampur nih. Nah, gini caranya. Caranya 93 juta ditambah 30 juta dulu, baru dibagi sama 100 ini. Kita coba ya. Kita tulis dulu di sini. 123 juta. Nah, udah kan? Nah, gimana sih cara kita tahu total biaya per unit? Maksudnya biaya per unitnya tuh berapa? Maka kita bagi dari total biaya sama jumlahnya. Jadi, misalnya ini ya, yang benar 1.230, kan? Nah, kita lanjut ke transaksi tanggal 11, yaitu terjadi penjualan sebesar 40 juta. Taruh dulu tanggal 11, baru 40 juta. 40 unit, Jadi 2 juta. Lihat dari sini. 1.230.000. 49 200 juta. 30. Sama nih juga 30 unit. Kita ambil lagi. Oh ya, BTW kita lupa nih. Maaf, belum dikurang nih. Karena kan udah dijual, nggak mungkin persediaannya nggak berkurang. Kita kurang dulu, 100 dikurang 40. 60 ya. 60. 230. Kita hitung lagi. 73.800. Nah, kita ambil dari sini nih, 30 ini. 36.900. Nah, 60 dikurang 30 berapa? 30, benar. 30 kita tulis aja ulang. 8 Mei terjadi pembelian 60 unit. Kita tulis lagi tanggal 8 Mei. 60 juta 260. 60 ditambah 30. 6, 7, 8, 9. 90. Kita tulis dulu nih. 90. 75.600.000 ditambah 30. Oke, ini dibagi ini. Benar. Kita 250. 10 Mei kita taruh lagi penjual nih 50. Kita ambil dari sini. Oke, ini berkurang dong pastinya. Maaf, kita salah kolom guys. Saya agak ke bawah dikit. Oke, kita ingin aja ya. Terus ini dikurang nih, jadi 40 kan. Kita hitung lagi. 1.250.000 kali 40. 50 juta. Udah selesai di tanggal 10. Kita lanjut ke tanggal 19 nya. Jadi penjualan lagi 20. Kita tulis lagi 19. 20 ambil dari sini 20. Hitung lagi 20 dikali 100, 1.250.000. Oke, karena 40 dijual 20, ya udah tersisa 20 juga. Kita tulis aja. Oke, lanjut ke transaksi terakhir di bulan Mei, yaitu tanggal 28 terjadi pembelian sejumlah 80 unit. Kita tulis lagi 28 80 1.260. Nah, di sini ya BTW, kalau misalnya ada mau pembelian tuh. Oke, kita jumlahin lagi ke awal. 80 tambah 20 100. Kita tulis lagi 100. 25 ditambah 100 juta 800. 125.800. Oke, kita bagi 100. Hasilnya 1.258.000. Lanjut ke tanggal bulan akhir, maksudnya bulan terakhir, yaitu
bulan Juni tanggal 5 terjadi penjualan 40 unit. Kita taruh di penjualan 40, kita ambil dari sini. Oke, ininya kita kaliin dulu. Maka sisa 60. Selesailah, maka dari itu kita jumlahin lagi sama kayak awal. Ini jumlahin, ini jumlahin, ini jumlahin juga, jumlahin, jumlahin, dan jumlahin. 215 sama ya kayak yang tadi. Ini juga. Ini 180. Nah, tinggal kita turunin di kolom persediaan. Ini 60 turun. Terus ini berarti ini turun 75.480.000. Selesai. Nah, karena udah, kita lanjut lagi ke pencarian HPP dan laba kotor. Tunggu ya. Nah, karena aku udah ngejelasin ke kalian tentang pencatatan persediaan dengan metode average, maka dari itu sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita bakalan mencari HPP dan laba kotornya. Di sini udah aku tulis juga. Kita tinggal catat saja. Yang pertama ada persediaan awal. Persediaan awalnya masih di 30 juta. Lalu pembelian bersihnya ada di 269.400.000. Maka hasilnya menjadi 299.400.000 dikurangkan dengan persediaan akhir dari metode tadi, yaitu 75.480.000. Kita kurangkan ya. Hasilnya segini HPP-nya ya. Lanjut kita cari laba kotornya. Laba kotornya dari penjualan bersih 370 juta dikurang sama HPP. HPP-nya ini 223.920 juta. 223.920.000. Hasilnya menjadi 146.80.000. Selesai. Nah, gimana nih teman-teman? Pas udah paham kan gimana caranya mencatat persediaan dengan perpetual menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, setelah kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.